Hampir setiap hari aku mencari tahu tentang kondisi anakku. Bertanya ke orang-orang sekitarku. Iya, info terapi bicara yang kemarin tuh di mana ya? Oh itu. Membaca banyak buku tentang autisme. Berulang-ulang ku cari di internet. Baca udah, googling udah, tanya temen udah, mau konsultasi jauh. Untung ada Sabiru. Sekarang bisa konsultasi online dengan ahli anak berkebutuhan khusus saya lewat HP. Bisa tanya langsung dokter spesialis anak, bisa konsultasi dengan terapis, bisa tanya pola makan anak dengan nutrisionis. Lengkap! Yuk cari ahli favoritmu dan konsultasi di Sabiru sekarang. Hai orang tua hebat, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di webinar Sabiru Indonesia. Sabiru Indonesia bekerja sama dengan Malang Autism Center. Dan kita akan mulai ya untuk special talk kita pagi hari ini. Sudah bergabung dengan kita ada Bapak Muhammad Jayadi. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak Ellen. Iya, bagaimana kabarnya pagi ini Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bapak sudah bergabung dan ini sudah beberapa pertanyaan yang mungkin berkenan untuk Bapak jawab. Kita mulai ya Pak ya. Boleh Mbak. Oke, pertanyaan pertama ini tadi ada dari Ibu Yohanita Budiarti. Ibu Yohanita ini seorang guru ya. Terima kasih atas kesempatannya. Siswa saya sudah 8 tahun autis nonverbal, masih menggunakan diapers. Bagaimana langkah awal untuk pembelajaran toilet trainingnya? Nah, silakan Bapak bisa dijawab. Oke. Jadi Bu Yohanita, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sekali lagi pendahuluan pertanyaan ini sangat bagus karena kalau tadi rekan-rekan saya rekan-rekan aja Mbak Ellen ya. Iya. Jadi kalau rekan-rekan tadi menyimak video saya, sebenarnya ada satu hal yang harus dilihat benang merahnya bahwa ini langkah-langkah ini adalah langkah-langkah komprehensif. Jadi satu kesatuan. Jadi kalau misalkan sekarang, makanya tadi saya juga sudah menekankan di video yang sudah ditampilkan oleh Sabiru bahwa dilihat dulu latar belakang sosialnya. Jadi itu maknanya luas, tapi intinya begini, rekan-rekan semua. Kalau Bu Yohanita ini adalah guru atau terapis, maka Bu Yohanita hanya tanggung jawabnya kan sepanjang berikan kepada kalau tadi rekan-rekan konsep kami memang menggunakan metode apa, tapi kita itu konsepnya kan anak itu mondok di kami. Jadi anak itu ada di sini sehingga dari mulai anak itu bangun pagi sampai dengan tidur kembali itu kita benar-benar dampingi. Tata laksananya yang sudah detail ada di video tersebut gitu loh. Sehingga kalau misalkan sekarang Bu Yohanita hanya sebatas guru atau terapi yang paling lama 4 jam sehari anak, langkah-langkah itu sudah ada sebenarnya. Cuman saya hanya bisa menyatakan kalau hanya ibu yang nangani saja 4 jam, lalu kehidupan anak itu 15 jam dalam setiap harinya, maka yang terjadi akan sangat susah ya. Akhirnya yang terjadi ya seperti yang kami tangani Bu Yohanita. Di kami ada yang datang usia 12 tahun masih pakai pampers, padahal anak tersebut sudah sejak usia 2 tahun diterapi oleh orang tuanya di mana-mana. Bahkan ini topiknya kan pampers masih hubungannya dengan kemampuan BAK. Bahkan kami, anak didik kami, Adolf, 23 tahun, datang ke kami, itu setiap hari itu ngompol. Bayangkan. Jadi sekali lagi saya berani menyatakan lepas pampers itu bukan kemustahilan, tetapi memang cara-caranya memang harus diperhatikan dengan benar.
Kalau cara-caranya implementasinya tidak di tidak dijaga dengan benar, kami ada buktinya kok Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Itu Adolf 23 tahun, orang tuanya sendiri pada saat datang ke kami, menyatakan kepada kami, Pak, ada 5 problemnya Adolf. Saya ambil salah satu aja deh yang ada topiknya dengan kita. Itu Adolf masih ngompol setiap malam di usia 23 tahun. Jadi kesannya gampang toilet training BAK. Tapi jangan salah, kami ada bukti, ada data yang menyatakan bahwa kalau dianggap enteng, ini akan berkelanjutan sampai dengan usia anak dewasa. Jadi sebenarnya langkah yang tadi sudah di video itu saya sudah detail. Langkah awalnya adalah anak dirutinkan, didisiplinkan dulu. Yang pertama untuk ke toilet, yang kedua setelah 3 bulan dididik, diintervensi untuk rajin ke toilet, disiplin ke toilet, fokus ke toilet, maka dalam 3 bulan itu kita harusnya sudah berani tuh melepas pampers pagi sampai siang dulu, atau per 4 jam dulu lah, jam 7 sampai dengan 11 gitu ya. Pokoknya yang nomor 2 ini adalah harus udah berani di bulan 4 tuh, udah mulai melepas pampers tuh. Kok berani? Ya karena terapis dan orang tuanya yang kami berikan contohnya ini kan adalah rekan-rekan jangan lupa, kita ini kan mendampingi anak seharian penuh. Jadi kita pasti udah tahu tuh, dalam 3 bulan, tanda-tanda dia mau pipis kita udah tahu, makanya kita bulan keempat pede untuk ngelepas pagi sampai siang dulu, siang sampai sore, dan seterusnya. Dan yang ketiga, problem yang paling berat itu tadi, yang seperti di video, di malam harinya ketika tidur sampai dengan bangun kembali. Jadi karena ini Bu Yohana tadi, persepsi saya, Ellen, ini adalah guru atau terapis, nah yang menjadi problem adalah ketika anak tersebut tidak dipegang sama Bu Yohana lagi. Misalkan tidak nyambung, maka yang terjadi, saya rasa pengalaman kami ya akan percuma. Bisa Ibu lakukan selama kompak dengan orang tua yang menangani anak tersebut. Misalkan Ibu menangani sehari 2 jam atau let's see. Tapi Ibu harus kompak dengan orang tua. Ibu, Pak, saya mau melepas pampers Ibu, tapi caranya Ibu sama Bapak harus kompak ya. Ini caranya begini. Nah itu, saya jamin langkah-langkah kita dipakai, insya Allah bisa ngelepas kok. Tapi kalau misalkan orang tuanya tidak melakukan di rumah, saya rasa kalau bahasanya Sidul anak Betawi, hidup kita nggak kelar-kelar gitu. Itu sih Mbak Ellen, nomor 1. Oke, baik. Terima kasih Pak Cahyadi untuk jawabannya. Berikutnya ada Ibu Retno Ningsih. Bagaimana cara membuat anak Down syndrome dan global delay disorder konsisten paham toilet training tanpa harus selalu diingatkan waktunya? Yang Down syndrome ini usianya 7 tahun, yang global delay 8 tahun. Ya, jadi Mbak Ellen dan rekan-rekan sesama orang tua di pagi hari ini, saya ingin disclaimer dulu ya bahwa kami ekspertisnya adalah di autism. Jadi kami hanya berusaha fokus untuk menjawab ketika anak tersebut adalah anak-anak dengan gejala gangguan yang sama. Tapi ketika kami memang punya pengalaman menangani anak-anak di luar autism, kami berusaha akan bercerita. Tapi kalau sama sekali saya nggak punya pengalaman, saya mau nggak bisa cerita karena itu saya nggak pernah punya pengalaman sama sekali. Kan yang bijak adalah kalau kita nggak mengerti lebih baik kita nggak bisa memberikan komentar. Kalau ilmuwan kan begitu ya. Maksud saya adalah kalau kita ngerti basic dasar daripada orang yang ingin berbagi itu kan harusnya punya pengalaman dulu. Kalau global development delay, kami alhamdulillah sudah punya pengalamannya.
yaitu ketika setahun setengah yang lalu kita menerima anak dari Blitar, usia 9 tahun, ada 2 problemnya, autism dan cerebral palsy. Nah, hanya saja problematikanya saat itu adalah Ibu Retno bukan di masalah toilet training, tetapi masalahnya adalah anak tersebut setiap harinya perilakunya misuh. Mohon maaf, misuhnya itu misuh ala Surabayaan yang huruf depannya D lah, udah mengerti semua. Itu data kita tuh menulis itu sampai dengan 35 kali sehari dia misuh. Kesenggol dikit misuh. Jadi kalau saya ingin mengomentari anak dengan GDD untuk problematika toiletnya pada saat masuk itu tidak ada, Mbak Ellen. Dia hanya ada problemnya di misuh sama di kegiatan perilaku rutinnya setiap harinya. Yang kami, waktu itu kami terima 11 bulan, ada di kami 11 bulan. Jadi misuhnya itu, alhamdulillah atas izin Allah, hilang dan sembuh. Ganti dengan astagfirullahaladzim, karena anaknya adalah muslim, itu di bulan ke-5. Nah, yang kami perhatikan atau catatan data kami untuk anak GDD, itu adalah kita menerapkannya sama, Bu, dengan anak-anak di tempat kami yang autism. Karena kebenaran kan yang bersangkutan, sebutlah namanya Ali, ya, usia 9 tahun pada saat masuk itu, dia autism dan cerebral palsy. Bahkan tetap orang tua minta kami sebulan sekali konsul online dengan Prof. Purboyo di Bandung. Jadi dokternya Prof. Purboyo, terapinya ada di kami. Nah, yang kami perhatikan atas anak tersebut adalah kami menerapkannya untuk langkah-langkahnya sama kepada anak tersebut. 1, kami merutinkan kepada anak tersebut untuk setiap kali dia melakukan. Jadi tadi saya udah bilang kan, rekan-rekan semua, kata kuncinya kalau di kami, ABA itu adalah data. Jadi kami itu ada catatannya, Bu, bahwa anak ini ternyata dalam satu harinya itu bisa misuh 35 kali. Dalam satu hari. Kesenggol dikit misuh, lupa atas sesuatu misuh. Pokoknya misuhnya aktual banget lah. Nah, yang terjadi adalah ketika kami tahu bahwa misuh itu sangat kali, maka kita juga harus tahu kenapa, apa yang menyebabkan dia misuh. Akhirnya setiap kali tindakan misuh akan mau terjadi karena kesenggol, kita sudah berbarengan dengan tindakan dia mau misuh, kita ingatkan harus diganti dengan astagfirullah. Tidak boleh, ayo diganti astagfirullah. Jadi sekali lagi, kalau pertanyaannya untuk ke toilet training, kami nggak punya pengalaman untuk anak GDD. Tapi kalau kami pernah menangani anak GDD, yes, kami pernah menangani anak GDD selama 11 bulan di kami, dan apa yang kami terapkan kepada anak-anak kami yang di autism, kami terapkan kepada anak DS, Bu Retno. Saya tidak punya pengalaman karena memang kami spesialisasinya adalah di anak autism. Jadi kami belum pernah punya klien anak didik yang Down syndrome. Jadi mohon maaf, karena ekspertise saya bukan di Down syndrome, sehingga saya nggak bisa menjawab bagaimana untuk anak DS toilet training. Gitu, Mbak Ellen. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Pak. Mungkin kalau saya boleh komentari, yang pertama harus dilakukan adalah membiasakan anak ke toilet itu bisa 1 jam atau setengah jam sekali seperti yang di video Bapak sampaikan ya. Mungkin bisa dicoba dengan cara seperti itu.
akhirnya anak-anak bisa terbiasa. Mungkin bisa dicoba ya Pak ya? Iya, kalau makanya tadi saya sebenarnya sudah menyinggung pada anak GDD ya. Kami kebenaran alhamdulillah pernah terima anak GDD, autism dan cerebral palsy 11 bulan di kami. Jadi apa yang kami terapkan pada anak autism, kami terapkan sama dengan anak tersebut dan alhamdulillah perubahan perilakunya juga memiliki pencapaian yang positif juga gitu loh. Kan kalau tidak positif nggak mungkin orang tuanya 11 bulan menitipkan kepada kami gitu loh. Cuman kan kalau dari sisi saya apakah pernah menangani anak DS, saya belum pernah, jadi saya nggak berani menjawab sampai tak salah kan Mbak Ellen. Tapi kalau mau dicoba langkah-langkah kami yang sudah saya sebutkan, monggo Bu, silakan. Tapi kalau ditanya apakah karena pertanyaannya adalah anak Down syndrome, ya karena kami nggak pernah menangani anak Down syndrome sama sekali, ya saya lebih baik tidak menjawab karena khawatir nanti ada kekeliruan informasi. Gitu. Baik, baik. Demikian ya Bu Retno ya, yang bisa dijawab dari Pak Jayadi. Baik, berikutnya ada Ibu Disti. Bagaimana cara membuat anak dengan diagnosa ASD mampu BAB hingga tuntas? Karena anak saya tidak mampu jongkok atau duduk dengan tenang jika sedang BHP. Bahkan hingga menyebabkan ananda sembelit dan demam. Nah, bagaimana Pak Jayadi? Silakan. Nah, kami yang terbaru itu menerima anak 12 tahun, Bu. Pak ya ini ya? Ibu Pak Disti ya sepertinya. Ibu Nisa apa? Ya oke lah, rekan saya. Jadi kami menerima anak 12 tahun dengan Pampers. Kami terima kurang lebih 9 bulan yang lalu. Dan kondisi anak tersebut pada saat kami terima, selain menggunakan Pampers, kami juga baru tahu ternyata BAB-nya juga tidak setiap hari. Karena di kami, Mbak Ellen, di kami itu 1 bulan pertama ketika anak kami terima masuk dalam kategori observation period. Jadi observation period itu adalah kami benar-benar lihat anak ini baik dari perilakunya, mau yang negatif sampai seberapa hebat negatifnya, begitu juga kemampuannya, andai kata punya kemampuan akademik sudah cukup bagus juga sampai sejauh mana, dan begitu juga kami juga mau melihat metabolisme tubuhnya dilihat dari BAK dan BAB. Problem nggak? Dan ini kategori pada saat diterima anak ini, anggaplah sifulan, kita anggap sifulan, ini juga problem BAB-nya itu nggak setiap hari. 1 bulan pertama itu kita terimanya seminggu 2 kali. Dan ketika BAB itu sangat lama sekali untuk tuntas. Seperti itu. Jadi kami juga menerima yang kondisinya seperti Bu Nisa ya di sini. Nah, kalau sekarang konteksnya dengan putra ibu 4,5 tahun, lalu dia tidak mau jongkok, berarti kan BAB-nya kalau saya nggak salah nih, sama saya nggak salah baca dan saya tangkap, berarti kan anak tersebut 4,5 tahun masih berdiri. Kalau kakak nggak ada masalah berdiri. Nah, BAB berdiri kan ini masalah. Ya kan? Jadi di sini dia kalau ke toilet dia tidak bisa jongkok, hanya berdiri aja, dan tiap dibawa ke toilet ujung-ujungnya nangis selama 1 jam di toilet, padahal sudah selesai BAB sambil berdiri juga. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat di sini, anaknya kan nggak mau jongkok ya Bu. Kalau nggak mau jongkok, BAK nggak ada masalah, nggak jongkok, berdiri. Tapi kalau BAB sambil berdiri, itu menurut saya adalah sesuatu yang tidak benar. Jadi konsep daripada toilet training itu kalau di kami adalah tata caranya harus benar dan di tempat
yang benar. Jadi, kenapa saya bilang tata caranya harus benar, jongkok atau duduk di toilet dan di tempat yang benar? Karena sepanjang kami menerima anak, tadi kan sempat di video saya cerita, ada anak yang proses BAB-nya benar, tapi tempatnya nggak benar kan, dia bisa BAB di mana-mana. Itu aja. Balik lagi kepada anak Ibu Nisa ini, jadi bisa kami, anak itu dalam, kami kan proses 8 jam terapi di kami itu kan ada di kelas Bu, KBM. Nah, kalau kami, anak itu paham atau belum paham, kami tetap akan mengajarkan di kelas cara untuk BAB yang benar kepada anak. Karena kita kan anak ini. Jadi menurut saya, BAB dengan cara berdiri itu sesuatu yang harus dibenarkan, Bu. Itu dulu yang dibenarkan. Nah, caranya gimana? Ya, harus diberikan pemahamannya kepada anak. Masih belum paham, Pak. Ya, kalau begitu pakai picture, pakai gambar. Kan ada metode seperti itu. Di kami pun juga, kami nggak 100% harus abal kok. Dalam arti kata, kalau anak ini pakai gambar, ya kita menerangkannya pakai gambar. Tapi jangan di toilet, diajarinya, Bu. Diajarkannya di luar toilet. Misalkan namanya Ade Ali, Mas Ali, kalau lagi mau BAB, tampaknya harus caranya begini. Jadi itu terus diajarkan. Dan jangan, wah anak saya masih belum paham. Jangan pernah meng-underestimate anak kita sendiri. Satu hukumnya, kalau saya ya. 2, jangan pernah menyatakan, nggak bakalan mudeng. Jangan pernah. Terus saja, makanya saya bilang kesabaran tingkat tinggi. Jadi ajarkan terus. Jangan pada saat proses mau BAB-nya, pada saat di luar, pada saat di kelas. Dalam 8 jam itu ada 2 sesi di kelas, ya kami ajarkan. Dengan mudah, ajarkan telaten lewat, kalau nggak diajarkan secara verbal nggak bisa menerima, lewat gambar kami memperlihatkannya. Dan kalau kami, gambarnya dirinya sendiri, Bu. Kita foto anaknya. Kita latih lagi. Diajarkan dulu di luar toilet, tentunya di kelas. Jadi nanti anaknya akan tahu. Dan yang terakhir, kami memberikan contohnya setelah mengajarkan itu di kelas dengan gambar, dan kami mengajarkannya on the spot di dalam toilet kepada anak. Jadi anak yang 12 tahun ini, Bu, kami ajarkan juga di ruang toilet bahwa ketika dia lama menggunakan B-nya, maka si terapis kami juga ada duduk di depannya, sama-sama nongkrong. Nah ini kata kuncinya. Jadi, yang saya bilang tadi kan, bahwa kata kuncinya adalah kesabarannya tingkat tinggi. Karena kalau memang tidak persisten, konsisten, dan dibarengi kesabaran tingkat tinggi, Bu, untuk problem-problem seperti ini, berat sekali. Dan memang menjalankannya nggak gampang. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya cara-caranya sama, cuma bedanya ibu harus mengajarkannya di luar jam toilet, diajarkan. Kalau masih belum puas, kalau misalkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, menurut saya pakai picture. Picture-nya anaknya sendiri yang ini foto, ini loh. Dia harus jongkok begini. Nah, ketika udah diajarkan dengan reguler, dengan rutin, dengan waktu yang sudah cukup, nah di toilet juga harus terapisnya atau orang tuanya yang benar-benar on the spot. Nggak apa-apa, Bu. Anak kami juga yang 12 tahun ini juga nggak terima dia harus lama-lama di toilet. Karena terbiasa di pampers kan dia keluarnya.
Tapi ya kita telatenin, kita sabarin. Ada satu titik juga nanti itu hanya masalah kesabaran keuletannya terapi kok Bu. Jadi kalau misalkan anaknya nangis, anaknya juga nangis kok Bu di awal ke kita. Tapi pada satu titik dan nangisnya juga akan satu saat akan berkurang, apalagi sambil diajak ngobrol, diajak mainan. Nah itu tadi Bu, balik lagi kepada kesabarannya tim terapis. Jadi sekali lagi saya bilang di video juga tekniknya semuanya sama. Dan saya yakin di YouTube channel lainnya juga udah banyak kok yang diajarin. Cuma yang bedanya dengan kita ngingetin bahwa step-stepnya itu harus benar-benar dijalankan dan lagi-lagi harus benar-benar didampingi anaknya. Dan ketika itu didampingi, konsekuensinya adalah kesabarannya tingkat tinggi. Jadi terapi saya tuh Bu, yang nangani anak 12 tahun ini kebenaran, alhamdulillah, saya sih ngerasa udah diatur semua sama Allah. Ini background-nya dia adalah sarjana sosial. Jadi dia sebelumnya di Bandung, 1,5 tahun sejak lulus, itu tangani anak-anak yang memang bermasalah. Jadi kesabarannya memang udah tingkat tinggi sekali. Jadi pas banget kami terima anak seperti itu, kami dapat terapi seperti itu, cocok Bu. Itulah sebabnya kenapa alhamdulillah bulan 7 kami benar-benar sudah lepas pampers anak itu. Padahal 12 tahun di rumahnya dan sudah diterapi kemana-mana, tidak bisa lepas pampers. Itu Mbak Ellen, mudah-mudahan bisa menjawab. Agak panjang soalnya. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Yang saya tangkap tadi bisa saya simpulkan adalah yang pertama harus dijelaskan dulu tahapan buang air besar dengan benar, bisa dibantu dengan alat bantu visual begitu ya Pak. Ya. Dan juga kuat-kuatan antara orang tua dan anak ini, orang tua harus bisa konsisten, harus bisa sabar, sehingga anak kelamaan akan terbiasa. Begitu ya Pak? Iya, satu lagi Mbak, saya mumpung masih di topik ini memang paling berat ini untuk anak seperti ini. Pada saat di tahap ketiga yang di malam hari yang saya ajarkan tadi yang saya sharingkan di video itu kan tahap ketiga itu yang paling berat. Itu sampai sebelum bulan keempat, di bulan ketiga, saya sempat bilang kepada terapisnya, ayo, saya mau lihat sebelum kamu lepas pampers di bulan keempat dari mulai tidur malam sampai besok paginya, kamu sukses atau tidaknya mengurangi kadar curnya, saya tanya kepada anaknya gimana caranya. Dia nggak ada jawaban, oke, saya kasih petunjuknya. Kamu setiap pagi, setiap malam sebelum tidur, pampersnya harus baru, dan setiap pagi ketika kamu cabut, kamu harus timbang berapa kandungan yang ada di dalam pampers tersebut. Sampai segitunya, Mbak. Jadi pampers baru ditimbangkan, sampai kita beli timbangan tuh khusus. Jadi ditimbang, misalkan 0,5 gram, misalkan hanya contoh aja. Saya bilang kepada terapisnya, kalau berat paginya 1 gram berarti nambahnya 0,5 saya bilang. Tapi kalau misalkan nanti nambahnya cuma 0,8, 0,7, 0,6 berarti kamu ada tren penurunan. Jadi itu detail teknisnya Mbak. Jadi kalau misalkan sampai kandungan yang di dalam pampersnya itu ditimbang setiap paginya berkurang, itu trennya membaik artinya. Dan di bulan keempat kita pede ngelepasnya. Seperti itu, sampai segitunya kalau saya tuh untuk yang anak 12 tahun ini. Karena memang paling berat di antara yang kami pernah terima. Mudah-mudahan membantu buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nisa. Semoga bisa menjawab ya jawaban dari Bapak Cahyadi tadi. Dan berikutnya yang belum dijawab, pertanyaan dari Ibu Disti. Bagaimana anak mampu BAB hingga tuntas, karena anak saya tidak mampu jongkok atau duduk dengan tenang jika sedang BAB, bahkan bisa menyebabkan ananda sembelit dan demam. Bagaimana Pak? Sepertinya anaknya nggak bisa diem. Ini gitu, bukannya yang tadi sama ya, Mbak? Tanyanya bukan yang sama tadi? Iya, tadi yang dijawab pertanyaan Ibu Nisa, Pak. Tadi yang
BAB sambil berdiri juga itu. Iya Ibu Nisa ya. Sekarang Ibu bukannya Disti. Bu Bu Maya Monas nih, Bu Maya Mona. Pertanyaan Bu Disti belum dijawab tadi, Pak. Kalau jongkok atau berduduk itu dia masih tidak bisa dengan tenang, itu bagaimana caranya, Pak? Oh, kalau dia jongkok dan duduk masih belum tenang, usianya anaknya berapa ya Mbak? Usianya, Ibu Disti usianya berapa? Mungkin bisa ditulis di kolom chat. Pria atau wanita, Ibu cowok atau Disti. cewek? Belum dijawab. Atau pindah dulu ke yang lain Mbak? Oh ya, ini. Anak saya laki-laki Iya, umur 7 tahun, Pak. oke. Laki-laki 7 tahun sudah bisa jongkok tapi masih belum bisa lama ya Mbak? Iya, kebetulan anak saya juga hiperaktif. Oke. Nah, ini posisi sudah bisa lepas pampers tapi hanya masalah di toilet training aja yang nggak bisa lama ya Mbak. Begitukah? Iya, betul, Pak. Oke. Jadi kalau anak 7 tahun hiperaktif, duduk belum bisa lama, padahal mungkin BAK BAB-nya belum selesai, saya udah kebayang tuh. Biasanya anak seperti itu, ini mungkin yang saya tahu, dia sudah mau ke kamar mandi, dia sudah mau cur kalau BAK di toilet atau pup di toilet, tapi nggak bisa lama. Nah, jadi permasalahannya adalah bagaimana anak ini dengan kondisi hiperaktif itu bisa lama pada saat jongkoknya sehingga BAB-nya tuntas. Nah, yang pertama lagi-lagi anak ini sama, makanya saya bilang Mbak, teknik itu sama semuanya. Itu harus verbal maupun lewat picture kepada anak di jam atau di proses KBM. Jadi jangan hanya mengajarkan anak pada saat di mau BAK-BAB ya. Tidak seperti itu kalau di kami. Kami mengajarkannya, salah satu materi di dalam KBM adalah kalau memang dia masih problem di toilet training, kami ajarkannya di kelas. Nah, itu harus diajarkan. Baik lewat verbal maupun lewat picture. Picture-nya kalau bisa dirinya sendiri, difotoin. Jadi dia bisa ngelihat dirinya sendiri sebelum on the spot diajarkan di toilet. Nah, pada saat jadi sudah diajarkan anaknya lewat verbal maupun picture di kelas, maka yang terjadi tim terapisnya atau orang tuanya harus on the spot mengajarkannya juga. Mau anaknya hiperaktif maupun tidak, itu harus diajarkan on the spot dan terus-menerus secara reguler dan rutin dan disiplin. Jadi misalkan, lagi-lagi misalkan namanya Ali, Mas Ali, ingat ya, di kelas waktu kita belajar untuk BAK, kan harus duduk, nggak boleh cepat-cepat. Jadi, kalau di kami Mbak, anak itu sudah bisa verbal, maupun anak itu belum verbal, mau eye contact-nya masih 2 detik setelah itu hilang, atau sudah 10 detik eye contact-nya dengan kita, kami selalu tetap mengajarkan kepada tim terapis kita, jangan pernah meng-underestimate anak bahwa dia nggak dengerin omongan kita, dia nggak paham, udah kita ngomong aja terus. Kalau memang mau variasi dengan gambar yang ada, yang kita pegang, nah Mas Ali harus duduk dulu sini nih, sekian detik misalkan. Jadi kalau tidak ditelatenkan, tidak persisten, tidak konsisten, dan dengan kesabaran tingkat tinggi, anak tidak akan pernah tahu bahwa yang namanya BAK itu harus ke toilet. Bahwa yang namanya BAK itu, kalau memang orang tuanya kepengennya dia jongkok, itu harus jongkok. Oh, dia tidak akan pernah tahu, oh ternyata kalau misalkan BAK harus tuntas kok.
Bahkan Mbak Ellen di kami, semua anak didik kami, ketika kami terima, anaknya ketika kami terima, semua orang tuanya menyatakan, selalu pertanyaan saya dengan toilet training begini, Ibu, Bapak, toilet trainingnya sudah paripurna kah? Karena saya nyebutnya kalau di sini paripurna. Karena menurut saya sempurna itu cuma milik Tuhan kan. Sudah paripurna kah? Oh sudah Pak, putra saya sudah toilet training sih udah nggak ada masalah. Semuanya tidak ada yang paripurna kalau menurut kami. Kenapa? Anak yang memang sudah bisa, mau berapapun usianya kami terima, memang udah bisa ke toilet training, ke toilet, cur di toilet, udah bisa beres tenang. Tapi kalau buat muslim itu belum paripurna kalau belum diistinja, belum dibersihkan. Nah semua anak yang kami terima, ternyata setelah kami cek di 1 bulan pertama, itu andai kata dia sudah bisa, sudah benar, ternyata tidak akan bisa istinja. Langsung aja, kayak cowboy gitu, langsung. Nah kalau di muslim tuh nggak paripurna, Mbak. Jadi jangan dianggap enteng tuh BAK. Kalau BAB udah jelas berat kan, tapi BAK kan orang-orang rata-rata anggap enteng, udah bisa kok. Tapi kalau kita muslim itu bermasalah banget kalau nggak istinja. Dibersihkan dulu sampai bersih baru. Nah, semua anak kami walaupun orang tuanya menyatakan bisa, kami buktikan dengan video bahwa mereka tidak ada yang istinja. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Jadi lagi-lagi, Ibu, selalu tekniknya sama, tapi background sosialnya itu yang membedakan intervensi kepada anaknya. Jadi kalau misalkan, jadi tekniknya sama, anak itu diajarkan, anak itu ditambahi dengan tools tambahan, diajarkan. Tapi bisa jadi karena tidak telaten, tidak sabar, akhirnya pelatihan on the spot yang di dalam net itu yang tidak dilakukan, sehingga anak tidak pernah akan tertib, tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah belajar. Nah, di situ kuncinya terakhirnya gitu loh, Mbak Ellen. Kalau untuk anak yang masih belum tuntas, karena latar belakangnya salah satunya adalah aktif. Mudah-mudahan menjawab. Iya. Baik, Pak. Mungkin kalau saya boleh menambahkan, ada juga beberapa kasus anak merasa tidak nyaman hingga dia tidak bisa duduk atau jongkok dengan tenang karena dia mungkin nggak nyaman dengan lampunya, nggak nyaman dengan tempat sempit. Nah, itu mungkin orang tua yang harus cari tahu dulu apa yang membuat anak nggak nyaman. Nah, sehingga bisa dibuat suasana yang lebih nyaman bagi anak gitu untuk menghilangkan hal-hal yang membuat dia terdistraksi. Gimana Pak? Kenapa? Sorry, saya tadi lagi baca pertanyaan. Gimana? Ya, jadi saya tadi menambahkan bahwa terkadang anak duduk tidak tenang itu karena ada hal-hal yang membuat dia tidak nyaman. Misalkan lampu kamar mandi yang terlalu terang atau justru terlalu redup, dia takut dengan cahaya yang gelap atau mungkin kamar mandi yang sempit gitu. Jadi dia jadi nggak nyaman. Nah, itu yang harus orang tua cari tahu sehingga hal tersebut bisa diminimalkan begitu. Itulah sebabnya kalau di sini kan kami selalu mengingatkan bahwa akan Ka'bah nggak ada ceritanya, nggak ada data, Mbak. Jadi ini kan adalah kami berusaha sharing kepada teman-teman orang-orang tua agar dilaksanakan di rumah. Tapi kalau misalkan tidak lengkap melaksanakannya, saya rasa juga nanti akan wasting time teman-teman. Jadi seperti tadi Mbak Ellen, itu sebenarnya adalah bagian dari semua informasi dicatat. Nah, di kami sengaja membuat tempat kami itu ada kamar mandi yang jongkok, dan ada kamar mandi
Dari luas kamar mandinya sendiri, kami sudah punya 2 tipe. Ada yang kecil dan ada yang besar. Jadi, apa yang tadi ditambahkan sama Mbak Ellen, memang benar adanya, dan itu bagian daripada pencatatan semua informasi dan bentuk data. Jadi kalau di kami, teman-teman, kami akan itu anak itu jongkok dan anak itu duduk. Kami juga akan melihat kalau dibawa ke kamar mandi kecil gimana, dibawa ke kamar mandi besar gimana. Nah, pertanyaannya adalah, kan kita nggak mungkin Pak punya seperti itu. Oke, tapi minimal teman-teman harusnya punya data. Sederhana aja, punya buku kecil gitu loh, untuk teman-teman orang tua. Harus ada dicatat gitu loh. Misalkan, kok yang minggu ini kok lebih tenang ya? Kok yang minggu ini biasanya 20 menit, kok sekarang 10 menit udah tuntas ya? Nah, kayak gitu harus ada caranya teman-teman. Karena nanti harus dibaca, dianalisa. Kenapa ya? Kenapa kok lebih baik? Kok jadi jelek lagi? Dan sebagainya, dan sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Maya Monas. Ya, Anak saya umur 10 tahun sudah bisa toilet training, hanya kadang kurang bersih. Bagaimana cara mengajarkan agar bisa lebih bersih, khususnya BAB? Nah, tadi Pak Cahyadi sudah sempat singgung itu tentang istinja. ya. Silakan. Jadi yang pertama, untuk Ibu ini toilet belum bersih kategorinya. Kalau BAK untuk Muslim kan harus istinja ya, harus dibersihkan ya, itu dipastikan. Dan yang kedua, BAB ini terjadi di hampir semua anak didik kami Bu di awal. Terus terang aja, yang namanya BAB nggak bersih itu udah pasti terjadi kalau di semua anak didik kami yang kami terima. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya kembali lagi Bu, kembali lagi. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada tadi yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa anak itu harus diajarkan dulu. Ya sebenarnya rekan-rekan, kami tuh ingin menyampaikan begini rekan-rekan, anak itu harus dipahamkan dulu. Nah, anak-anak seperti kita, pengalaman kami di lapangan, ada yang dia di kelas diajarin terus, baik perubahan teacher, jadi itu ya, karena dia sudah sering dapat pengajaran gitu di kelas, dan itu bukti bahwa dia akhirnya paham. Tapi ada anak yang perlu tambahan supaya dia paham kembali, pahamnya lebih paripurna. Apa? Ya on the spot, teman-teman. Jadi dia jongkok, kita juga jongkok. Ayo sini jongkok, ini lo caranya jongkok gitu. Seperti itu. Nah, khusus untuk putranya Ibu Maya Monas ini, kalau belum bersih itu diajarkan di kelas. Diajarkan di kelas, diberi pengertian. Misalkan namanya Budi, misalkan. Mas Budi, kalau BAB itu artinya mengeluarkan kotoran. Kotoran itu banyak sekali bakterinya, bla bla. Nanti kalau nggak bersih akan begini, akan begini. Jadi yang orang bilang sekarang zaman sekarang dengan istilah kerennya adalah storytelling kan. Kan ada metode lainnya tuh namanya seperti itu, picture dan ada ceritanya atau storytelling. Jadi apapun bentuk, kalau kami ajarkannya di kelas sekali lagi. Di verbal, pakai verbal. Kalau kita lihat anaknya kurang mampu mencerna dengan verbal, kita bantu dengan picture. Nah, khusus untuk BAB, kami biasanya juga ada picture yang mengajarkan bahwa BAB itu menghasilkan tinja ini begini, sesuatu yang jelek semua lah, kasarnya. Nah, otomatis di dalam mengajarkan itu, kita namakan adalah social story itu namanya.
Nah, kalau sudah rutin, disiplin, nanti pada saat hari hanya juga diajarkan. Bahkan di dalam tools bantuan untuk social story atau storytelling tersebut adalah bagaimana membersihkan dengan benar atau sorry to say, saya bahasanya agak to the point aja, proses ceboknya adalah juga diajarkan di dalam mentransformasikan pemahaman untuk tuntasnya BAB seperti apa. Nah, nanti pada saat hari hanya di toilet, kalau di kami, Bu, biasanya untuk mempercepat proses itu supaya benar-benar bisa cepat tuntas paripurna di dalam melakukan pembersihan BAB, kita langsung on the spot mengajarkan kepada anak tersebut. Jadi tangannya dipegangin, dibantu atau awalnya diprofesi, nanti dikurangi. Jadi lagi-lagi balik kepada data. Dari data itulah yang akan menuntun ibu supaya program intervensinya itu benar-benar berurut dan benar-benar terprogram dan ada datanya. Oh, minggu pertama udah kok di prom penuh, berarti minggu kedua promnya dikurangi 50%. Tinggal 30%, minggu keempat 20%, minggu kelima sama sekali hanya verbal doang, verbal penuh, verbal setengah, dan sama sekali akhirnya cuma ya waktunya cebok ya Mas Budi, selesai. Jadi itu semuanya bertahap, semuanya ada tahapannya, dan yang paling penting semuanya harus ada data, Bu, sekali lagi. Mudah-mudahan membantu Bu Maya Monas untuk bisa mengajarkan anaknya supaya lebih bersih lagi pada saat proses ceboknya. Iya. Itu Mbak Ellen. Baik. Terima kasih Pak. Ya, kalau yang saya bisa simpulkan itu mungkin misalkan anak sudah bisa membersihkan dengan bersih, bisa diberikan reinforcement begitu ya Pak, atau kasih sesuatu yang bisa membuat anak termotivasi untuk bisa BAB dengan lebih bersih lagi. Jadi kalau misalkan kurang bersih, belum dapat reward gitu. Oh sudah bersih, boleh kasih reward, lalu rewardnya mulai dikurangi sedikit demi sedikit seperti yang Bapak sampaikan tadi. Gitu. Betul. Ya Pak ya? Iya. Jadi kembali lagi kepada anak sih Mbak, ada yang memang rewardnya di awal dulu yang ditonjolkan, ada anak, kembali lagi kepada uniqueness-nya anak masing-masing. Tapi memang reward itu memang harus disampaikan kepada anak. Ada yang reward kita berikan setelah selesai Mbak, misalkan nanti kalau kamu ini semuanya benar atau kamu patuh, nanti akan diajak ke taman. Seperti itu sih Mbak. Ya, baik. Berikutnya pertanyaan Ibu Eni, Pak. Ibu Eni, anak saya usia 7,5 tahun masih menggunakan Pampers. Baru 2 hari ini saya masukkan daycare karena di rumahnya cuma dari jam 5 sore sampai pagi jam 8 pagi. Bisakah saya latih mulai jam 5 sore sampai jam 7 malam, lalu meningkat jam 5 sore sampai 9 malam, dan seterusnya? 7,5 tahun masih pakai Pampers, baru 2 hari ini ke daycare. Sebelumnya apa ya Bu? Baru 2 hari ini masuk daycare. Sebelumnya hanya terapi biasa ataukah gimana? Lalu dari jam 5 sore sampai karena di rumahnya cuma dari jam 5 sore sampai dengan jam 8, berarti jam 8 malam ya. Bisakah saya latih mulai jam 5 sore sampai jam 7 malam, lalu meningkat jam 5 sore, jam 9 malam. Oke, yang pasti kan kalau pengalaman kami kan anak itu bangun di pagi hari ya. Pertanyaan saya yang di pagi hari sampai dengan jam 5 sore masuk daycare kah? Nah, kalau memang masuk daycare, Bu, saya rasa bagaimanapun kan yang berhak menentukan kan adalah orang tua ya, kalau untuk kepentingan anak. Ibu mau masuk di daycare kah? Mau masuk di mana kah? Itu harusnya kita kan balik lagi ke hukum dasarnya, apapun yang kita berikan kepada anak, ini kan benar-benar untuk kebutuhan anak ya.
Jadi kalau menurut saya, ibu harus negosiasi ulang tuh sama daycare-nya. Saya mau anak saya lepas pampers nih, Mas sama Mbak yang di daycare gitu loh. Nah kalau misalkan Mas sama Mbak nggak punya program, ya udah ikut program yang saya buat aja. Kan ibu bisa melakukan itu kepada daycare. Karena ini harus berkesinambungan, Bu. Nggak bisa kalau menurut saya. Lepas pampers itu nggak bisa, karena kalau bisa, semua anak didik saya yang datang ke tempat saya pasti udah lepas pampers semua. Buktinya sekarang dari 10 anak yang kami handle, itu 5 kan masuk pertama kali di pampersan semua buktinya. Artinya kan memang sebelum-sebelumnya memang belum ditangani secara paripurna oleh orang tuanya. Jadi saran saya sih lebih baik ibu di daycare juga harus minta menerapkan hal yang sama. Minimal di daycare itu adalah rutinitas ke toiletnya itu yang ibu minta. Setengah jam sekali kah, 1 jam sekali, tergantung daripada kondisi background sosial anak ibu sendiri yang mungkin pipisnya sering kah, BAB-nya memang pasti ada di setiap harinya, itu yang saya maksud. Jadi kalau pendapat saya ya harus komprehensif, Bu, dari mulai pagi bangun sampai dengan tidur kembali itu harus satu kesatuan. Kalau enggak, ya saya lebih baik bicara apa adanya, Bu. Pengalaman kami tidak bisa terjadi seperti itu dalam hitungan bulan. Kalau ibu memang mau melepasnya hitungan 5 bulan, 7 bulan, seperti kami ya, peran saya harus benar-benar disiplin melakukannya atau melaksanakannya. Gitu sih Mbak Ellen. Iya, berarti intinya adalah antara daycare dengan ibu itu harus satu kesepakatan ya Pak ya. Kalau memang rencananya ingin lepas pampers ya benar-benar harus dilepas gitu. Iya, karena nah sebagai contoh yang 12 tahun di kami aja yang alhamdulillah atas izin Allah 7 bulan lepas itu 2 tahun terakhir itu yang sekolahnya itu lembaga terapinya yang pagi sampai sore loh Mbak. Buktinya 2 tahun di sana pun juga masih belum bisa mengatasi kondisi melepas pampers gitu. Jadi itu bukti bahwa kalau memang untuk toilet training aja tidak komprehensif di dalam menerapkannya, pasti akan terjadi permasalahan di dalam prosesnya. Seperti itu. Jadi belum lagi yang lucu seperti tadi kan ada anak kami juga BAK-nya tertib, tapi BAB-nya di sembarang tempat. Atau kayak Adolf yang dia pagi sampai dengan sore atau menjelang tidurnya tertib, dia bisa BAB di kamar mandi, tapi khusus malam hari tidur malam sampai dengan pagi, setiap hari masih ngompol sampai dengan usianya ke-23. Jadi ya begitulah anak-anak dengan anak-anak seperti anak kita ya, Mbak Ellen, visinya. Iya. Semoga Ibu Eni bisa mendapatkan daycare yang juga support ya untuk melakukan toilet training bagi putranya. Begitu. Oke. Berikutnya ini tadi lanjutan dari Ibu Retno yang bertanya bagaimana untuk membuat anak Down syndrome dan global developmental delay itu bisa konsisten. Nah, ini detailnya, Pak. Anak didik saya yang global developmental delay, usia 8 tahun, perempuan, belum mau berbicara. Hanya spontan sesekali berbicara, masih pakai pampers, stimulus jongkok belum bisa, kalau diajak toilet training BAK harus dipancing karena anaknya jarang minum air putih, kalau minum air putih harus dipaksa. Oh, permisi Pak, untuk audionya belum nyala. Masih di mute. Sorry. Jadi jelas ya, GDD ini adalah autism dengan cerebral palsy ya, tapi ini perempuan, sedangkan yang pernah kami terima laki-laki dengan usia 9 tahun, dan saat itu juga
BAK, BAB-nya udah tidak masalah, hanya masalah yang lainnya. Oke, nah sekarang belum mau berbicara, hanya spontan sesekali aja, dan masih pakai Pampers. Stimulus jongkok belum bisa, kalau diajak toilet training BAK harus dipancing karena anaknya jarang main ya. Jadi sekali lagi, tadi juga Mbak Ellen juga udah ngingetin kan, pada saat penambahan informasi dari Mbak Ellen bahwa reward kan kalau untuk anak-anak seperti anak-anak kita ini kan sangat penting sekali. Jadi ketika anak tersebut memang masih sangat susah untuk diajak, maka reward yang semestinya tidak bisa kita berikan, atau maksud saya gini, sesuatu yang harusnya supaya kita hilangkan dan itu terpaksa harus kita berikan, ya terpaksa kita berikan. Contohnya anak didik kami yang 12 tahun. Anak didik kami yang 12 tahun itu salah satu problem utamanya di kami adalah dia memilih karet, memilih karet gelang. Itu setiap saat udah kayak zikir aja dia. Tapi dia memilih. Jadi sensasinya yang dia dapatkan dari situ. Pada saat di kami, bulan pertama observasi, ya kami pengen tahu kan semuanya kita dengarkan. Nah, bulan kedua udah mulai kami tarik tuh memilihnya. Tapi terpaksa memilih ini kita berikan kepada anak tersebut di bulan kedua karena memang dia problem BAK-nya dan BAB-nya cukup bermasalah di kami. Sehingga mau nggak mau ketika kita kasih, dia mau tuh ke tempat toilet yang kita arahkan. Tapi sebelumnya di awal bulan kedua, kita udah tarik kebiasaan yang sangat itu dari dia. Jadi dia ketika itu kita pancing dengan reward seperti itu, wah sangat patuh sekali akhirnya. Nah jadi sesuatu yang semestinya harus kita hilangkan, terpaksa kita berikan agar problematika di BAK sama BAB-nya beres dulu. Jadi lagi-lagi kalau di kami ada skala prioritas. Nah, BAK sama BAB atau toilet training ini adalah salah satu prioritas utama di kami. Jadi, kalau memang anaknya susah banget dipancing dan belum verbal dan masih pakai Pampers, jadi harusnya orang tua dan tim terapis mengetahui apa yang membuat dia paling disukai atau diminati. Itu kan teori basicnya memberikan reward kepada anak tuh kalau teman-teman orang tua belajar mengenai apa ya dalam hal bicara pemilihan reward kepada anak. Itu yakin orang tua hebat di sini sudah banyak ilmunya semua. Jadi kalau saya lebih banyak ke prakteknya aja. Jadi tahu dulu tuh apa yang menjadi keinginan besar anak untuk mendapatkannya, walaupun itu sesuatu yang harus kita hilangkan nantinya. Tapi terpaksa kita berikan untuk memaksa dulu, karena kembali lagi, toilet training adalah salah satu prioritas yang harus segera kita bereskan. Ya, kalau udah bisa diajak ke toilet training, itu biasanya memang utamanya problemnya adalah bagaimana anak supaya mau dulu ke dalam kamar mandi. Nah, setelah itu yang terjadi, step-step yang sudah saya ceritakan di awal, mohon dipraktekkan. Satu lagi, saya pernah punya anak, tapi tidak datang ke tempat kami, karena orang tuanya ada di Malang Selatan. Itu BAK, dia tidak pakai Pampers, tapi BAK-nya dia di sembarang tempat juga. Salah satunya di halaman dan di pot. Jadi, salah satu, tapi terapisnya kami yang ngedidik, salah satu trigger untuk supaya anak itu mau ke toilet adalah apa? Diajak nyanyi, digiring, sambil nyanyi, digiring pelan-pelan ke toilet, sampai seperti itu. Karena anaknya memang suka nyanyi dan suka joget gitu loh. Jadi terapisnya itu, waktu itu saya arahkan, ya udah, diajak nyanyi aja.
diajak nyanyi, kan dikepung dua kan kalau di kami kan satu anak dua terapis. Jadi nama terapisnya dikepung ke depan belakang, digiring pelan-pelan sampai ke pintu kamar mandi. Seperti itu, sampai segitunya yang kita lihat. Lagi-lagi saya bisa memberikan arahan seperti itu karena ada data seperti itu. Jadi dengan adanya data, oh ya udah kalau gitu, kalau dia happy banget dengan nyanyi plus joget, pada saat tanda-tanda dia mau pampers atau rutin waktunya dia ke toilet, itu udah ajak nyanyi aja, nyanyi bareng, pelan-pelan bergeser ke depan pintu kamar mandi, baru dia mau curi di kamar mandi, seperti itu. Mudah-mudahan ngebantu ya. Iya. Tambahan ini anak didiknya Ibu Retno sukanya memegang flashcard, Pak. Ya, jadi kalau di kami pernah kami punya anak didik dari Batam, waktu itu pertama kali masuk umur 17 tahun juga kartu flashcard digesek-gesek gini loh Mbak. Jadi sama, jadi kalau memang itu merupakan permainan yang sangat dia suka, harus diberikan pada saat nanti jadwalnya rutin ke toilet. Tapi sebelumnya harus di stop dulu supaya keinginannya dia tinggi banget terhadap permainan itu. Kalau setiap hari tetap diberikan ya nggak ngefek Mbak. Jadi sesuatu yang sangat eager banget dia kepengen gitu. Misalkan kayak Mbak Ellen, nanti kalau rajin ngirimkan laporan orang tua murid ketemu sama Tom Cruise kok, pasti dijalanin kan, ketemu Tom Cruise kok kan gitu. Sama seperti anak seperti ini. Jadi apa yang membuat dia seperti tadi kan, ketika saya terima anak yang 12 tahun ini, memilihnya sangat luar biasa sekali. Bulan kedua saya cabut memilihnya. Saya nggak kasih. Kita kasihnya hanya pada saat pembelajaran toilet training. Nah, maulah dia, dia dapat permainan yang dia lakukan selama 12 tahun, selama 10 tahun terakhir inilah ceritanya seperti itu. Dan lagi-lagi kami tahunya dari data, bahkan pada saat pada saat anak masuk kan, orang tua kita interview juga dan ada isian. Jadi kita tahu ini permainan yang sudah 10 tahun ini dimainkan terus sama anak tersebut. Jadi kembali lagi kepada anak Ibnu, kalau memang anaknya tersebut memang hobinya bermain dengan flashcard, ya tolong itu dicabut dulu. Bukan sama sekali tidak dikasih, tapi misalkan dalam satu hari anak ibu 15 jam dari mulai bangun sampai dengan tidur kembali, misalkan ibu kasihnya per 4 jam, per 5 jam. Misalkan pada saat waktu istirahat makan siang ibu kasih bermain setengah jam, tapi nanti tarik lagi. Jadi akhirnya permainan yang sangat dia dambakan itu, dia tidak bisa bermainnya seperti dulu. Nah ketika udah dikasih lagi, pengalaman kami sih dia pasti maunya anak itu. Udah pasti nurutnya lah, digiring kemanapun juga. Seperti itu. Baik. Nah, ini kurang 20 menit, tapi pertanyaannya masih panjang. Kita jawab singkat aja ya Pak ya. Berikutnya dari Ahmad Ardan. Bapak Ahmad, pertanyaannya adalah berapa lama kita menunggu anak untuk pipis di kamar mandi ketika waktunya pipis? Berapa lamanya? Anaknya usia berapa, Ellen? Pak Ahmad, boleh dijawab berapa usia putranya? Nah, sambil dijawab. Kembali lagi, kan harus ada data ya, Pak Ahmad ya. Pak Ahmad punya pengetahuan nggak terhadap anak Bapak sendiri ketika setiap kali ke toilet itu berapa lama waktu curnya. Jadi kalau di kami ketika menerima anak pertama kali masuk ke kami, itu untuk khusus toilet training itu sehari berapa kali, setiap kali cur berapa detik, netes atau mohon maaf biasa bahasanya yang paling gampang aja. Sekarang di anak didik ada yang netes keluarnya, tidak normal seperti biasa, ada yang kencang sekali, ada yang pelan, ada yang netes. Jadi itu semua kita catat Pak, kalau di kami. Jadi akhirnya ketika evaluasi saya pasti akan tahu setiap anak, laporan dari terapisnya lengkap.
sehari misalkan 6 kali, 8 kali dengan dia tidur, setiap kali curnya sekian detik, warnanya apa, itu sampai seperti itu kalau di tempat. Nah, kalau Bapak sudah tahu, ya tidak perlu menunggu lama. Tidak perlu menunggu lama. Masalahnya sekarang adalah konteksnya kan bagaimana melepas pampers. Kalau orang pakai pampers, artinya anak tersebut masih bermasalah untuk ke toilet dengan benar, kontrol dia melakukan curnya di toilet, sehingga yang terjadi jam berapapun, waktu kapan, dia akan selalu ngompol. Itulah makanya dipakai pampers kan Mbak Ellen. Artinya kita harus tahu dulu ini, seperti itu. Nah jadi kalau misalkan Bapak nanya, berapa lama kita nunggunya? Ya, tergantung anak Bapak, datanya gimana. Kalau yang anak 12 tahun di kami, Pak, karena kami tahu itu di bulan pertama itu setiap 4 jam kita timbang selalu penuh airnya, berarti ini kan kencingnya sering sekali, Pak. Makanya ketika dia waktunya rutin pertama 1 jam sekali, ternyata pergantian pampersnya dari pagi ke siang kita masih tinggi, masih cukup banyak. Berarti kan pipisnya sering banget. Akhirnya yang anak 12 tahun ini sampai setengah jam sekali kita lakukan untuk curnya. Dan berapa lama kita tunggunya? Oh itu sempat 1 menit. 1 menit kita tungguin, udah nggak keluar. Tapi ternyata juga masih juga dari jam 8 sampai jam, kita kan ada beberapa cycle ya Pak. Setengah 8 ke setengah 10 itu belajar, setengah 10 ke jam 10 istirahat, jam 10 nanti belajar lagi. Jadi di jam 8 ke 12 itu kita selalu anak yang 12 tahun ini, pasti itu selalu kita timbang Pak. Kita timbang turun kandungan airnya atau stabil atau naik, sampai segitunya tuh kita ngelihatnya. Nah kalau misalkan dia turun, berarti kan ada perbaikan. Tapi kalau dia flat, wah berarti nggak bisa 1 jam sekali, setengah jam. Nah ketika setengah jam sekali, baru tuh Pak, polanya turun dari data. Seperti itu. Itu yang saya bilang. Yang tadi saya udah sharing Mbak. Seperti itu. Jadi memang lagi-lagi praktek. Tekniknya sama. Prakteknya beda-beda tergantung pada background sosial anak itu seperti apa. Mudah-mudahan menjawab, Pak. Ada lagi? Iya, baik. Tadi tambahan dari Bapak Ahmad, putranya usia 3 tahun 6 bulan, Pak. Ya, memang setiap anak bervariasi ya, Pak ya. Ada yang frekuensi buang air kecilnya banyak, ada yang jarang-jarang, hanya sesekali setiap harinya. Gitu ya, Pak. Oke, pertanyaan berikutnya Ibu Franika Vidi. Anak kami laki-laki umur 5 tahun dengan diagnosa ADD tiap hari ke sekolah TK dan daycare sampai sore. Kebetulan baru pindah ke tempat baru. Di awal toilet training cukup sering ngompol, untuk saat ini sudah tahapan melepas pampers sampai sore dan hanya malam saja menggunakan pampers. Yang jadi kendala kami dan sudah berlangsung sejak di daycare yang sebelumnya, ketika sudah ganti memakai pampers, dia akan BAB dan BAK. Sementara ketika di sekolah atau daycare seolah menahan. Mohon arahan atau solusinya, Pak. Iya, jadi di anak kami juga ada kejadian seperti ini. Jadi seolah sepertinya pada saat dia dipasangi pampers dia menahan. Ketika dipasangi pampers tidak terjadi BAK atau BAB, tapi waktunya pampers itu tetap harus diganti. Baru setelah itu dia BAK dan BAB. Jadi kalau seperti ini, Ibu, pengalaman kami sih untuk jadwal rutin ke toilet itu yang harus dievaluasi lagi, Bu. Jadi lagi-lagi mohon Ibu nanti mungkin evaluasinya adalah benar-benar pencatatannya itu yang detail dan benar-benar tim di daycare-nya itu Ibu juga
informasikan. Jadi kalau menurut saya untuk orang tua yang memang memberikan pelatihan kepada anaknya lewat center yang lain atau daycare, whatever, apapun itu. Saya rasa untuk pelatihan ini itu ibu bapak berhak untuk membuat tim terapis bapak ibu tuh kompak gitu loh. Karena ini kan masalah kebutuhan anak ya. Jadi sekali lagi karena ini topiknya adalah di daycare, jadi ibu bapak harus benar-benar membuat satu program tersendiri untuk anak bapak dan ibu dan dikoordinasikan kepada tim terapisnya yang ada di daycare, ada di center yang lain agar jam tersebut ketika putra putri ibu ada di mereka itu sama, boleh berbeda. Nah, kalau menurut saya di sini yang mesti ibu lihat atau ibu evaluasi adalah di rutinitas di dalam 1 jam di dalam rutinitas melatih ke toilet yang 1 jam sekali, 2 jam sekali, setengah jam sekali, itu yang mesti bapak ibu evaluasi dan bapak dan di situ ibu ya tadi itu ibu yang harus benar-benar membuat data catatan yang detail. Kenapakah terjadi seperti ini? Ataukah karena sebab mungkin di daycare-nya, ataukah anaknya sendiri yang belum paham banget, ini harus dikeluarkan segera, nggak boleh ditahan karena ini nanti membawa dampak sakit dan sebagainya. Seperti itu. Atau pada saat nongkrongnya di toilet kurang lama, ataukah tidak ditemenin, ditinggal begitu aja, nah itu yang mesti dievaluasi. Karena terus terang kan Bu, untuk tim terapis siapapun lah orangnya, kalau nunggu bareng-bareng di toilet kan juga sesuatu banget gitu loh, bukan toilet itu kan tidak enak ya, harum, maksudnya suasananya kan juga beda gitu, dan arti kata kan mungkin dia tim terapisnya juga kurang berkenan dan sebagainya, itu yang menjadi perhatian dari kita sebagai orang tua. Karena kalau di kami memang ada satu anak yang memang mau nggak mau ditemenin tuh di dalam toiletnya. Karena kalau nggak gitu nggak tuntas-tuntas. Kita pikir sudah tuntas, ternyata ketika kita kasih pampers, masih ada sedikit sisa-sisa BAB-nya. Berarti kan belum tuntas, Bu. Makanya akhirnya saat itu kami mengambil keputusan, ya udah kita temenin dia sampai berapapun lama, dan kita ada waktunya juga, dan kita evaluasi, dan alhamdulillah setelah kita lakukan itu tidak ada lagi sisa-sisa yang keluar khususnya di BAB. Nah, yang paling repot adalah melepas pampers untuk BAB ya. Itu yang paling repot sekali ya. Kami bisa paham, tapi memang konsekuensi untuk melepasnya memang harus seperti itu kalau memang udah kategori ada anak yang memang agak susah ya, Mbak Ellen. Gitu Mbak Ellen, masih ada kah? Ya baik, terima kasih Pak. Masih ada beberapa. Ya, ada Ibu silakan. Endang. Ya, tadi Bu Endang terlambat masuk ya. Untuk anak saya yang speech delay, autisme, juga usia 3,9 tahun, tiap dia sudah BAB di celana, saya bawa ke WC sambil bilang, Dek, kalau mau bilang. Kira-kira itu bisa diterima anak nggak ya? Selama ini masih ngompol juga. Bagaimana Pak? Kalau anak itu masih ngompol juga, berarti kan anak itu belum paham ya Ibu. Dan anak-anak dengan usia 3,9 speech delay. Jadi tadi sudah saya sampaikan, di dalam memberikan pemahaman kepada anak, walaupun kita memang harus punya kondisi yang sama bahwa jangan sampai meng-underestimate anak, tapi tetap kita harus berbagai macam cara yang harus kita lakukan. Tidak hanya mengandalkan verbal ya, tetapi juga pendeliverian informasi melewati picture atau melewati gambar. Jadi ketika anak itu hanya verbal, saya rasa belum tentu anak itu akan paham dengan cepat. Tapi ketika verbal dijalankan, dibantu dengan alat bantu yaitu gambar sambil diceritakan, itu adalah masuk ke kategori social story, maka yang terjadi anak itu akan perlahan akan paham. Nah, akan komplit pahamnya
kalau itu didampingi di dalam toiletnya. Kalau istilah kami di sini adalah on the spot training. Jadi bukan hanya di kelas diberikan pemahaman melalui verbal information, bukan hanya sekedar ditambah lagi dengan alat bantu gambar, tapi juga di dalam toilet kita langsung praktek mengajarkannya dengan istilah kami adalah on the spot training. Dengan on the spot trainingnya itu. Jadi 3 tahapan inilah yang kami pilih dan alhamdulillah 1, 2, 3 ini benar-benar bisa membantu anak akhirnya paham, oh iya ya kalau BAK harus ke toilet, oh iya ya BAK ini harus ini, oh iya ya harus dibasuh, dibersihkan, seperti itu. Nah yang paling berat memang tahapan on the spot-nya Bu, karena benar-benar kita hadir bersama anak di dalam toilet. Baik. Terakhir Pak, pertanyaan dari Ibu Herlina. Sebelum nanti Bapak bisa infokan acara minggu depan ya Pak. Iya. Oke. Pertanyaan dari Ibu Herlina. Anak saya laki-laki umur 7 tahun, sudah lepas pampers, kencing tidak mau kalau tidak di toilet. Tapi sebaliknya BAK malah nggak mau kalau di toilet. Dia suka sembunyi di dalam gorden atau di belakang pintu lemari. Solusinya bagaimana Pak? Ya, usia 5 tahun lepas pampersnya. Sama seperti dengan anak didik kami, BAK-nya sudah cukup paripurna, tapi BAB-nya ada di sembarang tempat. Nah, saya fokus cerita anak kami yang kami tangani usia, masuk pertama kali usia 7 tahun ya, Bu Herlina, sekarang udah 8 karena sudah 1 tahun di kami. Nah, kenapa bisa seperti ini? Saya hanya cerita ke anak didik kami ya Bu, bukan ke anak Ibu. Karena orang tuanya cerita, kenapa anaknya bisa seperti itu? Karena Bu, anaknya ini di-entertain oleh orang tuanya. Awalnya. Hampir setiap hari, aku mencari tahu tentang kondisi anakku. Bertanya ke orang-orang sekitarku. Iya, info terapi bicara yang kemarin tuh di mana ya? Oh, itu. Membaca banyak buku tentang autisme. Berulang-ulang ku cari di internet. Baca udah, googling udah, tanya temen udah, mau konsultasi jauh. Untung ada Sabiru. Sekarang bisa konsultasi online dengan ahli anak berkebutuhan khusus hanya lewat HP. Bisa tanya langsung dokter spesialis anak, bisa konsultasi dengan terapis, bisa tanya pola makan anak dengan nutrisionis. Lengkap! Yuk cari ahli favoritmu dan konsultasi di Sabiru sekarang.